Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3501 Kamu tidak bisa membunuhku. Bahkan Master Alam Kesengsaraan tingkat ke-7 berani meneriakiku. Melihat Penatua hantu Gunung Iblis, Penatua Chu mendengus dingin. Kalau begitu cobalah. Orang tua hantu Gunung Iblis berteriak dengan keras, dan gelombang suara yang dia keluarkan membentuk gelombang, seperti sungai yang bergelombang, mengalir deras menuju Penatua Chu tanpa terhentikan. Penatua Chu merasa ngeri, dan tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya. Angin dari telapak tangannya bertemu dengan gelombang pasang gelombang suara, dan langsung hancur, membuatnya tidak dapat menahan. Ketika Penatua Chu melihat ini, dia merasa sedikit bodoh. Dan ketika Penatua Chu tertegun, Penatua hantu Gunung Iblis keluar dari udara dengan cakar. Seluruh dunia berguncang, dan cetakan kaki besar menuju ke arah Penatua Chu. Murid Penatua Chu menyusut dengan cepat dan dia terus mundur, dan terus menembakkan kekuatan spiritual yang mengguncang kehampaan, dan akhirnya memblokir cakar hantu Gunung Iblis. Pada saat ini, Penatua Chu sudah kehabisan napas, berkeringat banyak, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Tidak, bagaimana ini mungkin? Anda hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Mengapa Anda memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Petik 2. Wajah Penatua Chu penuh ketidakpercayaan. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang selamat dari bencana iblis, Gui Lao tidak hanya tak terkalahkan di level yang sama, tapi juga bisa bertarung lintas level. Luo Shouhai berkata dengan rasa iri di matanya sambil menyeret tubuhnya yang terluka. Awan kesengsaraan setan. Apakah Anda selamat dari awan kesengsaraan setan? Petik 2. Penatua Chu tercengang. Dia selalu mengira itu adalah awan kesengsaraan setan yang telah diatasi oleh Dev. Sekarang kamu tahu, aku khawatir ini sedikit terlambat. Hantu Gunung Iblis tua itu tersenyum dingin, dan kemudian menghembuskan nafas yang menakutkan lagi. Penatua Chu mengerutkan kening dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokirnya. Namun, nafas ini langsung menghempaskan Penatua Chu, dan kemudian menghantam tanah puluhan meter. Penatua Chu merangkak keluar, matanya penuh ketakutan, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Jika Anda tidak menghormati Tuan Dev, Anda tidak punya pilihan selain mati. Teriak hantu Gunung Iblis dengan dingin. Saya adalah tetua dari aliansi penyegel setan. Jika Anda berani melawan Demon Sealing Alliance, kami sebagai kultivator iblis kecil, pemimpin aliansi, kami tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Penatua Chu mengertakkan gigi dan berkata, semua putra aliansi penyegel iblis Anda dibunuh oleh Tuan Dev. Apakah menurut Anda pemimpin aliansi penyegel iblis akan melepaskannya, jadi dia tidak peduli tentang pembunuhan? Satu lagi dari kalian, bos hantu Gunung Iblis berteriak keras. Petik 2. Jangan bangga, apa menurutmu aku bisa dibunuh dengan mudah? Petik 2. Setelah Penatua Chu selesai berbicara, dia tiba-tiba menggenggam telapak tangannya, dan aura khusus mulai mengembun. Perlahan-lahan, sebuah lubang hitam muncul di sekitar Penatua Chu. Sihir luar angkasa, orang ini akan menggunakan sihir luar angkasa untuk melarikan diri. Chen melihat ini, Ping buru-buru berkata dengan keras. Melihat ini, Penatua hantu Gunung Iblis hendak mengambil tindakan, tetapi Penatua Chu tersedot oleh kekuatan isap yang sangat besar di dalam lubang hitam, dan kemudian dengan cepat menghilang. Hei, dia masih melarikan diri. Petik 2. Iblis hantu Gunung Lao menghela nafas. Orang-orang yang tersisa dari aliansi penyegel iblis sangat ketakutan ketika mereka melihat Penatua Chu melarikan diri sehingga mereka berbalik dan lari. Tapi hantu Gunung Iblis Lao tidak mau memberi mereka kesempatan, dan langsung melompat. Bai Qian juga mengambil cambuk dan mulai mengerahkan kekuatan pada saat ini. Orang-orang dari aliansi penyegel iblis ini semuanya dicekik sampai mati di bawah upaya gabungan dari mereka berdua. Ayah, Tuan, orang-orang dari aliansi penyegel iblis mereka semua terbunuh, dan hanya Penatua Chu yang lolos. Luo Xi dan Jin Dong berlari menuju Luo Shouhai dengan prihatin. Luo Shouhai baru saja ditampar keras oleh Penatua Chu, dan dia pasti terluka parah. Luo Shouhai terbatuk setelah beberapa suap darah. Dia tersenyum ringan dan berkata, saya baik-baik saja, saya tidak akan mati. Saya hanya mematahkan beberapa tulang rusuk. Saya akan baik-baik saja setelah beberapa saat berlatih. Melihat nyawa Luo Shouhai tidak dalam bahaya, Luo Xi dan Jin Dong merasa lega.
Petik 2. Tuan Dev. Pada saat ini, Penatua Fei dari istana tanpa jiwa berjalan menuju Dev. Sebelum Penatua Fei dapat berbicara, dia mengambil sebuah pil dan melemparkannya. Ini penawarnya. Kamu akan baik-baik saja setelah meminumnya. Terima kasih banyak sekarang. Bab 3502 Medan Perang ditutup. Dev tahu bahwa Penatua Fei membantunya hanya karena dia ingin menyelamatkan nyawanya sendiri. Terima kasih, terima kasih. Penatua Fei mengambil penawarnya dan menelannya, lalu berbalik dan pergi. Dia ingin mencari tempat tersembunyi. Dia mungkin akan jarang berpindah-pindah dunia di masa depan. Lagi pula, dia mengkhianati aliansi penyegel iblis dan mungkin terbunuh suatu hari nanti. Bagaimanapun, aliansi penyegel iblis memiliki cabangnya sendiri di seluruh surga dan dunia manusia, dan kekuatannya sangat besar. Guilao, selamat untukmu. Kamu telah selamat dari kesengsaraan. Kekuatanmu di luar jangkauanku. Luo Shouhai berjalan ke arah Guilao dan berkata dengan iri. Lao Luo, ini semua berkat Tuan Dev dan bantuanmu. Jika bukan karena kamu, aku khawatir aku sudah musnah sekarang. Petik 2. Lagi pula aku sendirian. Jika kamu, lembah roh darah, ada hubungannya di gunung iblis ini, telepon saja aku. Katakan, aku pasti akan melakukannya. Hantu gunung setan Lao tahu bahwa dia bisa menerobos berkat Dev dan mengikuti Luo Shouhai. Jika bukan karena bantuan Dev Ping, dia tidak akan mampu menahan awan bencana iblis, dan jika orang-orang seperti Luo Shouhai tidak menghentikan orang-orang dari aliansi penyegel iblis ini, dia tidak akan mampu melakukannya, berhasil mengatasi musibah tersebut. Luo Shouhai sangat gembira setelah mendengar kata-kata dari Penatua Hantu Gunung Iblis. Level Penatua Hantu Gunung Iblis di Gunung Tianmo tidak tinggi, tetapi dia memiliki beberapa prestise. Sekarang kekuatan Penatua Hantu Gunung Iblis telah meningkat pesat, prestisenya pasti lebih tinggi lagi. Seng, ketika saatnya tiba, dengan bantuan Penatua Hantu Gunung Iblis, lembah roh darah mereka akan mampu membangun pijakan yang kokoh di Gunung Tianmo, dan mereka tidak akan lagi diganggu. Puan Luogu, Anda terluka sekarang dan tidak cocok untuk bepergian. Saya pikir lebih baik beristirahat sementara di tempat Guilao sebentar. Petik 2. Saya juga akan pulih sebentar, dan kemudian saya akan memperbaiki beberapa ramuan untuk Tuan Luogu. Kata Dev pada Luo Shouhai. Setelah mendengar ini, Luo Shouhai mengangguk, lalu menatap Patua Hantu Gunung Iblis dan berkata, kalau begitu, jangan ganggu Patua Hantu lagi. Petik 2. Hahaha, Lao Luo, apa yang kamu bicarakan? Jangan repot-repot aku sama sekali. Aku masih kesepian sendirian, kamu di sini, itu sangat hidup dan hidup. Petik 2. Mosan Guilao tertawa. Semua orang beristirahat di sini, dan Dev juga mengambil kesempatan ini untuk memulihkan kekuatan fisiknya secara perlahan. Saat memulihkan kekuatan fisiknya, Dev juga merasakan efek sihir luar angkasa. Kekuatan. Jika Penatua Chu tidak, saya tidak tahu cara menggunakan sihir luar angkasa, dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Dev hanya merasa sedikit kewalahan, karena semakin banyak master yang dia lihat, semakin sulit perasaannya. Sihir luar angkasa, sihir waktu, dan teknik menakjubkan dan langkah pengendalian tembakan yang baru saja dia peroleh. Dev harus menyeberangi sungai dengan merasakan batunya. Jika ada seseorang yang memberi petunjuk saat ini, dia mungkin bisa memahaminya dengan cepat, tapi itu sangat disayangkan tidak ada seorang pun di sekitar Dev yang memahaminya. Ini hanya dapat dipahami oleh Dev sendiri. Tepat ketika Dev sedang beristirahat dan memulihkan kekuatannya, medan perang para dewa dan iblis perlahan-lahan ditutup. Sejumlah besar biksu dikirim keluar dari medan perang para dewa dan iblis. Qi Peijia, yang awalnya ingin pergi lebih awal, tetapi karena saya bertemu Ning Zi dan Ning Keichen, dan tinggal di medan perang para dewa dan iblis selama beberapa hari. Tuan Qi, di mana murid saya? Apakah dia benar-benar dibunuh oleh Dev? Melihat Qi Peijia keluar, Cheng Jinghui buru-buru melangkah maju dan bertanya. Cheng Jinghui masih berpegang pada harapan, berharap Dev telah berbohong kepadanya dan muridnya tidak mati. Melihat Cheng Jinghui, Qi Peijia berpura-pura sedih dan berkata, Sekte Master Cheng, muridmu memang dibunuh oleh Dev, dan Dev memanfaatkan kehadiranku untuk membunuh muridmu. Cheng Jinghui merasakan pukulan di kepalanya, dan sekarang harapannya benar-benar pupus. Dev,
Aku ingin mencabik-cabikmu. Cheng Jinghui meraung marah, berbalik dan pergi. Melihat ekspresi marah Cheng Jinghui, Qi Peijia tersenyum tipis. Di mana murid-murid kita? Di mana murid-murid kita? Orang-orang dari 5 sekte besar tidak. Melihat 5 orang luar biasa keluar, jadi mereka tiba-tiba panik dan berteriak keras. Bab 3503 dibingkai. Melihat hal tersebut, orang lain pun ikut membantu mencarinya, dan memang mereka tidak melihat sosok 5 pria berprestasi itu. 5 pahlawan itu sangat kuat, mustahil bagi mereka untuk dibunuh di medan perang dewa dan iblis, kan? Itu benar, bahkan dengan reputasi 5 pahlawan, tidak ada yang berani mengambil tindakan, dan ada 5 sekte besar di belakang mereka. Medan perang dewa dan iblis, mereka semua ditutup dan pasti terbunuh. Sekarang 5 sekte besar merasa malu. Semua orang membicarakannya. Mendengar diskusi semua orang, Qi Peijia dan Ning Zi saling memandang, lalu Ning Zi pergi. Sesaat kemudian, Qi Peijia menemukan orang-orang dari 5 sekte besar. Semuanya, 5 orang luar biasa dari 5 sekte utama Anda memang telah terbunuh, dan saya juga tahu bahwa mereka telah dibunuh. Qi Peijia berjalan ke arah 5 sekte besar dan berkata, "Siapa itu?" Salah satu dari 5 sekte besar bertanya. "Orang itu bernama Dev," kata Qi Peijia. "Dev." 5 sekte besar tidak memiliki kesan terhadap Dev. Di sisi lain, pemimpin sekte Kong dari sekte Suanyin berkata, kalau begitu Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat pertama. Bagaimana dia bisa membunuh 5 orang luar biasa? Ini jelas tidak mungkin. Tapi dia punya pembantu, di medan perang antara dewa dan iblis, 5 dari 3 penguasa dan 4 raja klan binatang membantunya. Dengan bantuan orang-orang ini, tidak bisakah mereka tetap tidak mampu menghadapi 5 pahlawan? Petik 2. Qi Peijia berkata dengan ringan. "Mengapa? Kami tidak memiliki keluhan terhadap Dev, mengapa dia membunuh orang-orang kami?" Seseorang dari 5 sekte besar bertanya. "Tentu saja untuk memperebutkan harta karun. Di medan perang antara dewa dan iblis, kebencian macam apa yang harus kita perhatikan? Lagi pula, sudah kubilang ini padamu, percaya atau tidak." Setelah Qi Peijia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Orang-orang dari 5 sekte besar saling memandang, bertanya-tanya apakah mereka harus mempercayai apa yang dikatakan Qi Peijia. "Semuanya, kembalilah dulu dan tanyakan pada Luo Shouhai tentang masalah ini." Dev mengikuti Luo Shouhai, tetapi Dev memang mengikuti Kaisar Rubah, wanita, salah satu dari 3 kaisar dan 4 raja suku binatang. Petik 2. Zhongzhu Kong berkata kepada orang-orang dari 5 sekte besar. Dia sangat takut orang-orang dari 5 sekte besar ini akan menimbulkan masalah di sekte Suanyin. Sekte Suanyinnya terutama bergerak dalam bisnis. Jika mereka berkelahi dan membunuh di sini, itu akan terjadi, mempengaruhinya. Bisnis. Ketika pemimpin sekte Kong mengatakan ini, saya memiliki kesan terhadap Dev. Lalu kita akan pergi ke lembah roh darah untuk mencari tahu. Petik 2. Seorang lelaki tua dengan rambut perak acak-acakan dan wajah merah serta janggut panjang dari 5 sekte besar berkata, orang-orang dari 5 sekte besar telah meninggalkan sekte Suanyin. Mereka baru saja keluar dari sekte Suanyin. Saya tidak tahu apakah itu suatu kebetulan atau Qi Peijia sedang menunggu orang-orang ini. 5 sekte besar banyak orang telah bertemu Qi Peijia. Namun, orang-orang dari 5 sekte besar mengabaikannya. Bagaimanapun, Qi Peijia hanyalah seorang pembudidaya iblis, dan dia juga seorang biasa kultivator. Meskipun dia telah mengalami pertemuan tak terduga dan mencapai alam kesengsaraan tingkat 8, dia tidak memiliki kekuatan. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan, beberapa sekte besar masih memandang rendah dia. Master Sekte Luo, Dev ada tepat di depan. Anda bisa bertanya langsung padanya. Qi Peijia melihat orang-orang dari 5 sekte besar dan menghadap orang itu. Pria tua terkemuka dengan wajah merah dan janggut panjang berkata, "Anak itu belum pergi." Petik 2. Master Sekte Luo tercengang, lalu dia memimpin orang-orangnya untuk mengejar ke depan. Benar saja, mereka menemukan bayangan Dev, tetapi ketika Dev melihat orang-orang dari 5 sekte besar, dia melarikan diri dengan cepat. Begitu dia melihat Dev melarikan diri, orang-orang dari 5 sekte besar merasa ada yang tidak beres dengan Dev, jadi mereka segera mengejarnya. Namun, dalam sekejap mata, Dev telah menghilang. Aneh sekali, orang ini lari begitu cepat,
bagaimana mungkin dia hanya berkedip dalam sekejap mata? Tidak ada seorang pun di sana. Seseorang dari 5 sekte besar bertanya dengan bingung. Sekte Master Luo, lihat apa ini? Pada saat ini, seseorang mengambil 5 tas penyimpanan yang sangat indah dari tanah. Bukankah ini tas penyimpanan dari 5 pria luar biasa? Mengapa kamu di sini? Pemimpin sekte Luo mengerutkan kening. Sialan, itu pasti jatuh dari pria bernama Dev itu. Dia pasti telah membunuh 5 pria luar biasa itu. Petik 2. Seseorang meraung keras. Bab 3504, berani tapi frustasi. Master Sekte Naluo juga mengerutkan keningnya, melihat tas penyimpanannya, dia yakin ini adalah milik 5 pria luar biasa. Sekarang telah jatuh dari tubuh Dev, seharusnya Dev mengambil semua harta di dalam tas penyimpanan dan membuang tas penyimpanannya. Semakin Master Sekte Luo memikirkannya, semakin marah dia, dan berkata dengan suara dingin, ayo pergi ke lembah roh darah, dan kita harus menemukan penjelasan dari Dev. Semua orang dari 5 besar sekte menuju lembah roh darah dengan marah. Setelah orang-orang dari 5 sekte besar pergi, Qi Pei Jia mengikuti Ningzi dan muncul. Hahaha, sekarang kupikir Dev masih hidup. 5 sekte besar membuat masalah baginya, yang cukup baginya untuk minum sepoci. Petik 2. Qi Pei Jia tertawa keras. Sayang sekali kita tidak bisa membunuh orang itu, Dev. Mata Ningzi dipenuhi rasa dingin. Setelah bertarung dengan Dev begitu lama, Dev adalah iblis batiniah di hati Ningzi, dan dia sangat ingin membunuh Dev dengan tangannya sendiri. Namun, dengan kekuatan Dev saat ini dan orang-orang di sekitar Dev, agak mustahil bagi Ningzi untuk membunuh Dev dengan tangannya sendiri. Tapi dengan bantuan orang lain, tidak apa-apa membunuh Dev. Aku tidak menyangka kamu begitu pandai menyamar. Baru saja kamu berubah menjadi Dev, dan bahkan aku tertipu. Petik 2. Qi Pei Jia berkata kepada Ningzi dengan kagum. Itu hanya keterampilan kecil. Dibandingkan dengan Tuan Qi, itu jauh tertinggal. Petik 2. Ningzi berkata dengan sangat rendah hati. Yang digunakan Ningzi bukanlah teknik penyamaran. Tidak ada teknik penyamaran yang begitu indah di dunia. Itu adalah metode meniru nafas. Ningzi juga melihat isinya saat itu. Meskipun Ningzi belum bisa mempraktikkan teknik imitasi nafas secara ekstrim, dia bisa membuatnya terlihat persis seperti nafas Dev. Namun jika Anda ingin menipu mereka yang belum mengenal Dev, tetap tidak ada salahnya. Aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Jika kamu berlatih di tempat itu, kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Jangan kembali ke wilayah utara mulai sekarang. Bukankah lebih baik jika kita bekerja sama untuk menaklukkan dunia di sini? Petik 2. Qi Pei Jia sangat menghargai Ningzi. Bagus sekali. Ningzi sangat bersemangat karena dia tahu bahwa Qi Pei Jia memiliki sebuah petualangan. Ningzi juga ingin tahu petualangan apa yang dimiliki Qi Pei Jia. Ini dapat meningkatkan kekuatan Anda dengan sangat cepat dalam waktu singkat, dan Ningzi juga ingin mencobanya. Leluhur, kami. Ketika Ning Kai Chen mendengar bahwa Ningzi sebenarnya ingin tinggal, dia sedikit enggan. Meskipun keluarga Ning bukanlah keluarga besar di Northern Territory, sebagai kepala keluarga, Ning Kai Chen tidak khawatir tentang makanan dan minuman dan sangat menikmatinya. Sekarang dia diminta untuk meninggalkan keluarga Ning dan tinggal di Gunung Iblis ini, di mana dia akan dimanipulasi di mana-mana. Ning Kai Chen sedikit enggan. Berhenti bicara. Ketika kita bisa menduduki seluruh Gunung Iblis, bukankah itu akan jauh lebih kuat daripada di wilayah utara? Tidakkah kamu ingin meningkatkan kekuatanmu dan menjadi abadi? Petik 2. Ningzi bertanya pada Ning Kai Chen. Ketika Ning Kai Chen mendengar ini, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Semuanya dilakukan sesuai dengan pengaturan leluhur. Petik 2. Ikuti saya. Ketika saatnya tiba, ini bukan hanya tentang menduduki Gunung Iblis Surgawi. Tujuan saya adalah untuk menempati seluruh alam surgawi dan manusia. Saya ingin menjadikan seluruh alam surgawi dan manusia di bawah kendali saya akan menjadikan 5 master domain sebagai bawahan saya. Mata Qi Pei Jia bersinar dengan energi yang melonjak. Ningzi memandang Qi Pei Jia dan diam-diam mencibir. Meskipun kekuatan Qi Pei Jia bagus, orang bodoh seperti ini, betapapun berbakatnya dia, tidak dapat mengendalikan seluruh dunia surga dan manusia.
Alasan mengapa Ningzi ingin mengikuti Qi Pei Jia sekarang adalah untuk menggunakan kekuatan Qi Pei Jia. Dengan IQ Qi Pei Jia, jika Ningzi ingin mempermainkannya, dia akan bertindak seperti orang bodoh. Ayo pergi, aku akan membawamu ke gua menelan iblis. Sesampai di sana, kamu akan menemukan pintu ke dunia baru. Petik 2. Qi Pei Jia tidak siap, memimpin Ning. Bab 3505, dibunuh untuk semua. Di sebuah rumah besar jauh di dalam pegunungan, Tuan Xi menulis dengan marah dan tidak tahu apa yang dia tulis. Namun, melihat kulit Tuan Xi, dia jelas jauh lebih baik setelah pertempuran dengan Wen Hao Tian. Dia kehilangan klon dan vitalitas Tuan Xi rusak parah. Tetapi setelah masa kultivasi ini, Tuan Xi terlihat baik. Tuan Xi, Dev membunuh putra pemimpin aliansi penyegel iblis. Tiba-tiba, seorang gadis berpakaian putih masuk dan berkata, kuas di tangan Tuan Xi berhenti, dan kata-kata yang baru saja ditulisnya segera dihancurkan. Sudah berapa lama orang ini berada di sini sebelum dia menyebabkan masalah sebesar ini? Tuan Xi menunjukkan senyum masam. Di negara bagian apa Dev sekarang? Alam kesengsaraan tingkat pertama, tetapi dia memiliki senjata ajaib di tangannya. Dia tidak takut bertarung dengan alam kesengsaraan tingkat 6. Petik 2. Dan dia mendapatkan binatang penelan langit dari reruntuhan medan perang antara dewa dan iblis. Kata gadis itu, binatang penelan langit, tunggangan Tuan Ciyun. Ada sedikit keterkejutan di wajah Tuan Xi. Jelas sekali, dia tidak mengharapkan ini. Itu hanya binatang pemakan langit yang baru menetas. Mungkin tidak ada gunanya sekarang. Gadis itu buru-buru menjelaskan. Mendengar ini, Tuan Xi tiba-tiba menyadari, saya berkata tidak mungkin orang tua itu muncul di dunia surga dan manusia. Petik 2. Apakah ada pergerakan di sekte Huofen baru-baru ini? Tidak, suasananya sangat damai sepanjang waktu. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Selama tidak ada pergerakan, sepertinya saya masih bisa menikmati kedamaian dan kebahagiaan beberapa hari. Tuan Xi mengambil selembar kertas lagi dan melanjutkan menulis. Tuan Xi, apa yang harus kita lakukan terhadap Dev? Aliansi penyegel iblis mungkin akan segera melancarkan perburuan gila-gilaan untuknya. Apakah menurut Anda harus? Gadis itu ragu-ragu untuk berbicara. Jangan khawatir, aku yakin dia bisa mengatasinya. Lagi pula, dia tidak sendirian sekarang. Bukankah dia punya banyak teman? Petik 2. Biarkan dia menimbulkan masalah di surga dan dunia manusia. Air di dalam surga dan dunia manusia semakin banyak dagingnya, dan beberapa ikan menjadi busuk. Hanya dengan demikian udang akan muncul ke permukaan, dan tatanan dunia surga dan manusia harus diperbaiki. Tuan Xi setelah mengatakan itu, saya mulai menulis dengan tenang lagi. Gadis itu melihat penampilan Tuan Xi dan diam-diam mundur. Lembah roh darah. Karena pemilik lembah, Luo Shouhai, tidak ada di sini, semua murid berlatih dengan damai di lembah. Dibandingkan dengan murid-murid Blood Spirit Peak, para murid Blood Spirit Valley ini jauh lebih aman. Tetapi ketika para murid lembah roh darah sedang berlatih, Cheng Jinghui tiba dengan sejumlah besar murid puncak roh darah. Setelah mengetahui bahwa muridnya memang dibunuh oleh Dev, Cheng Jinghui tidak bisa menelan nafas ini sama sekali. Dia tahu bahwa Dev bersama Luo Shouhai, jadi dia membawa seseorang untuk menemukannya. Luo Shouhai, keluar. Cheng Jinghui datang ke gerbang lembah roh darah dan berteriak keras. Ketika dua murid lembah roh darah melihat ini, mereka bergegas dan berkata, Paman Guru, guru kita tidak ada di lembah. Saya tidak tahu apa yang ingin Anda lakukan dengannya. Petik 2. Karena Cheng Jinghui dan Luo Shouhai adalah sesama murid magang, kedua murid lembah roh darah juga memperlakukannya dengan buruk. Itu sopan. Bukankah dia ada di sini? Mata Cheng Jinghui dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah dia tidak ada di sini, atau dia menghindariku? Paman, Guru, dia benar-benar tidak ada di sini. Dua murid lembah roh darah berkata dengan tulus. Aku tidak percaya, dia hanya ingin menghindariku, dan Dev pasti ada di sana juga. Kata Cheng Jinghui, dan hendak masuk ke lembah roh darah. Paman Guru, kamu. Dua murid lembah roh darah mencoba menghentikan mereka, tetapi Cheng Jinghui menggunakan kedua telapak tangannya untuk menembak mati kedua murid lembah roh darah itu. Bunuh aku. Jika Luo Shouhai tidak muncul hari ini, aku akan membunuh semua muridnya. Aku ingin mereka membayar dengan darah. Cheng Jinghui melambaikan tangannya. Bunuh.
Banyak murid dari Blood Spirit Peak bergegas menuju lembah Blood Spirit. Untuk sesaat, suara pembunuhan mengguncang langit, dan para murid lembah roh darah menjadi lengah. Ditambah dengan fakta bahwa naga tidak memiliki pemimpin, hanya butuh setengah jam bagi semua murid lembah roh darah untuk dibantai. Bab 3506, jangan khawatir. Puan, Luo Shouhai memang tidak ada di sini, dan saya juga belum pernah melihat pria bernama Dev itu. Murid dari puncak roh darah berjalan ke arah Cheng Jinghui dan melaporkan. Sialan, kemana mereka pergi? Bukankah mereka kembali ke lembah roh darah? Petik 2. Cheng Jinghui mengerutkan kening. Puan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Para murid dari Blood Spirit Peak melihat mayat-mayat di tanah dan bertanya dengan bingung. Belum ada yang ditemukan, dan semua murid lembah roh darah telah terbunuh. Bagaimanapun, mereka dapat dianggap sebagai klan yang sama sekarang. Dia begitu kejam, jika Luo Shouhai mengetahuinya, dia pasti tidak akan melepaskannya. Hapus semua jejak, tidak ada yang boleh menceritakan apapun tentang kejadian hari ini, jika tidak mereka akan dibunuh tanpa ampun. Cheng Jinghui perlahan menjadi tenang pada saat ini dan mulai memberikan instruksi dengan keras. Apa yang dia lakukan dalam masalah ini memang terlalu berlebihan. Banyak murid Blood Spirit Peak mulai bekerja dengan gugup untuk menghilangkan semua jejak mereka. Setelah menghilangkan semua aura dan jejak, Cheng Jinghui segera pergi bersama semua orang dari Blood Spirit Peak. Tidak lama setelah Cheng Jinghui pergi, pemimpin sekte Naluo tiba bersama orang-orang dari 5 sekte besar. Pemimpin sekte Luo, kenapa aku merasa lembah roh darah ini begitu sunyi dan berbau darah? Kata seseorang dengan cemberut. Aku juga menciumnya. Memang ada bau darah, dan kenapa aku tidak bisa merasakannya sama sekali? Bukankah tidak ada seorang pun di lembah roh darah? Petik 2. Seseorang menggema. Pemimpin sekte Luo melepaskan kesadaran spiritualnya dan segera mengerutkan kening. Masuk dan lihat. Semua orang di lembah roh darah telah terbunuh. Setelah Master Sekte Luo selesai berbicara, dia memimpin orang-orangnya ke lembah roh darah. Saya melihat mayat di seluruh lembah roh darah, sungai darah, dan beberapa burung nasar sepanjang 1 meter memakan mayat itu. Melihat situasi tragis di depan mereka, semua orang kaget. Meskipun lembah roh darah milik klan iblis, di Gunung Iblis Surgawi 1 generasi yang lalu, konflik antara manusia dan iblis tidak begitu hebat. 5 sekte besar tidak banyak berselisih dengan iblis di Gunung Tianmo, sebaliknya mereka sering bekerja sama. Sekarang semua orang di lembah roh darah telah terbunuh, orang-orang dari 5 sekte besar merasa sedikit sedih. Mereka datang dengan marah, hanya untuk mendapatkan penjelasan dan meminta Luo Shouhai menyerahkan Dev. Mereka bahkan tidak berpikir untuk menghancurkan lembah roh darah. Lihat apakah ada orang yang hidup, lalu cari tahu siapa yang melakukannya. Hal seperti ini belum pernah terjadi di seluruh wilayah selatan kita selama bertahun-tahun. Kata pemimpin sekte Luo dengan wajah muram. Seluruh wilayah selatan dianggap paling harmonis, meski terjadi perkelahian, kematian, dan cedera, pemusnahan keluarga seperti ini hampir tidak pernah terjadi. Sekarang hal seperti ini tiba-tiba terjadi, tentu saja dia harus mencari tahu siapa yang melakukannya. Lagi pula, status 5 sekte besar mereka di wilayah selatan tidaklah rendah, jadi tentu saja mereka harus mengurus hal semacam ini jika itu terjadi. Master Sekte Luo, kami telah memeriksanya, tidak ada yang selamat sama sekali, dan tidak ada jejak nafas. Orang yang melakukannya harus bisa menghapusnya, kata seseorang. Pemimpin sekte Luo, karena Luo Shouhai tidak ada di sini, ayo pergi. Jangan khawatir tentang omong kosong semacam ini. Lagi pula Luo Shouhai bukan orang baik. Sekarang kita tidak dapat menemukan Dev, saya pikir kita harus mencarinya, para orc. Beberapa orang, murid kami terbunuh, dan beberapa orang dari suku orc juga terlibat. Masalah ini belum selesai. Di samping Master Sekte Luo, seorang pria berwajah hitam berkata dengan marah. Puan Hai, bahkan jika kami menemukan beberapa dari 3 penguasa dan 4 raja klan binatang, Anda harus menekan mereka. Kami tidak dapat melakukan apapun saat bertemu. Kami harus bertanya dengan jelas. Kami mengikuti. Binatang itu klan tanpa keluhan apapun. Saya tidak mengerti, mengapa mereka membantu Dev membunuh murid kita. Kata Master Sekte Luo. Master Sekte Luo, bukankah ini jelas? Tentu saja ini untuk keuntungan. Di medan perang para dewa dan iblis itu,
Tidak peduli apakah ada kebencian atau tidak, mereka semua mengejar harta karun itu. Kata Master Sekte Hai dengan keras. Bab 3507 hutang harus dilunasi. Master Sekte Luo, saya merasa Master Sekte Hai benar. Jangan khawatir tentang tempat ini sekarang. Kita harus mencari orang-orang dari suku binatang itu dan bertanya apa yang terjadi. Petik 2. Seseorang menggemakan apa yang dikatakan Master Sekte Hai. Melihat ini, Master Sekte Luo hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, ayo kita kembali dulu, lalu kirim orang untuk menemukan 3 penguasa dan 4 raja klan Orc. Jika mereka benar-benar melakukannya, meskipun mereka putus dengan klan Orc, mereka tidak akan pernah selamat. Bunuh mereka." Orang-orang dari 5 sekte besar meninggalkan lembah roh darah, dan para murid lembah roh darah masih dimakan oleh burung nasar. Pada saat ini, Luo Shouhai masih dalam masa pemulihan dari luka-lukanya dan tidak menyangka bahwa semua muridnya telah terbunuh. Dev telah pulih sepenuhnya setelah latihan. Dan dalam beberapa hari terakhir, Dev telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang langkah pengendalian kebakaran dan teknik pernapasan imitasi. Tapi Dev masih belum bisa menyalakan jamnya, dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Tuan Dev, ini adalah beberapa batu spiritual dan rumput peri yang dikirim oleh Tuan Gui. Ji Yun meletakkan beberapa sumber daya di depan Dev. Dalam beberapa hari terakhir, untuk membantu Dev pulih lebih cepat, Demon Mountain Ghost Law keluar lebih awal dan kembali terlambat setiap hari untuk mencari berbagai sumber daya yang dapat digunakan. Mengapa Demon Mountain Ghost Law sekarang mampu menahan Demon kesengsaraan Cloud? Terobosan kekuatannya semua karena Dev. Ji Yun, apakah kamu sudah berlatih selama ini? Dev bertanya pada Ji Yun. Tuan Dev, saya telah mengumpulkan berbagai sumber dengan Tuan Gui selama periode ini, jadi saya belum punya waktu untuk berlatih. Kata Ji Yun. Dev memandang Ji Yun dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar Ji Yun duduk di seberangnya. Anda telah mengikuti saya selama beberapa waktu, tetapi kekuatan Anda tidak bertambah banyak, dan Anda belum memperoleh apapun. Tuan Dev, saya sangat puas bisa mengikuti Anda. Saya bisa melihat dunia dengan kamu. Sebelum Dev selesai berbicara, Ji Yun buru-buru berkata, "Apa gunanya melihat dunia? Aku akan mengajarimu satu set teknik pedang 9 bayangan sekarang. Saat kamu pergi ke Sekte Pemurnian Senjata setelah beberapa saat, aku akan biarkan Sekte Pemurnian Senjata membantu Anda menempa pedang, dan kekuatan Anda akan meningkat pesat." Petik 2. Setelah Dev selesai berbicara, dia dengan lembut menekan satu tangan di atas kepala Ji Yun. Segera, teknik pedang 9 bayangan ditransmisikan ke lautan kesadaran Ji Yun. Ji Yun menggunakan kesadaran spiritualnya untuk melewati lautan kesadaran, dia tiba-tiba terkejut dan berkata, "Tuan Dev, apakah ini teknik pedang 9 bayangan? Kelihatannya sangat canggih." Petik 2. Jika teknik pedang 9 bayangan ini dapat dilatih hingga tingkat mahir, maka dapat menghasilkan 9 klon dengan aura yang sama dan bahkan kekuatan yang sama. Petik 2. Ketika saatnya tiba, kamu menebas dengan satu pedang, dan yang sebenarnya kamu tebas adalah 10 pedang yang sebenarnya. Kekuatanmu sendiri akan meningkat pesat. Tentu saja, teknik pedang 9 bayangan juga bisa digunakan sebagai pelarian. Ingatlah bahwa ketika berlatih ilmu pedang, jika Anda terlalu tidak sabar, Anda tidak hanya akan gagal dalam latihan dengan sukses, tetapi juga akan membuat diri Anda pingsan. Saya sekarang dapat memiliki 6 klon, dan saya akan menyampaikan beberapa pengalaman dan metode kultivasi saya kepada Anda. Petik 2, kata Dev, dan meneruskan semua pengetahuannya tentang teknik pedang 9 bayangan kepada Ji Yun. Dia tidak memiliki keraguan tentang Ji Yun. Wajah Ji Yun penuh kegembiraan, dan dia berlutut tepat di depan Dev. "Puan, Chen sangat baik dan telah mengajariku teknik pedang 9 bayangan, yang seperti menciptakan kembali gurunya. Aku." Petik 2. Hentikan, kita adalah teman dan saudara. Aku bukan gurumu, kalau tidak aku tidak akan mengajarkannya kepada Anda. Chen, Ping buru-buru menyela Ji Yun. Melihat Ji Yun seperti ini, dia ingin menjadi tuannya. Dev tidak pernah memikirkan siapa yang dia inginkan menjadi tuannya. Ketika Ji Yun mendengar ini, dia bangun dengan ekspresi malu, wajahnya dan mengikuti Dev setelah mengucapkan terima kasih, dia tidak sabar untuk pergi, mungkin untuk berlatih. Dev, kudengar kamu hampir pulih, dan sekarang kamu harus membayar kembali hutangmu padaku.
Ji Yun berjalan kembali, dan Bai Qian masuk. Dan dengan raut wajahnya menatap Dev dengan penuh kasih sayang, air tampak menggenang di matanya. Akun apa? Dev bertanya, pura-pura tidak tahu. Berhenti berpura-pura. Bai Qian langsung menerkam Dev dan menunggangi Dev. Bab 3508, siapa yang melakukannya? Beberapa hari kemudian, waktu berlalu. Dev tenggelam dalam tangga pembengkokan api. Saya melihat nyala api yang tidak terdeteksi di bawah kaki Dev. Nyala api itu seperti filamen, terus-menerus berputar di sekitar kaki Dev. Dev berpikir, dan kedua api seperti filamen itu dengan cepat menembus ke dalam tanah. Dev maju selangkah dan tubuhnya menghilang. Ketika Dev membuka matanya, dia menemukan bahwa dia sudah berada beberapa mil jauhnya. Sialan, aku masih belum bisa mencapai 100 mil dalam satu langkah. Terlalu sulit untuk berlatih. Seharusnya aku tidak membuat marah Raja Bintang Roh Api. Dev menghela nafas. Meskipun api ini langkah membungkuk itu bagus, terlalu sulit untuk dipraktikkan. Selama jangka waktu ini, selain pulih, Dev juga mempelajari langkah-langkah pembengkokan api. Sekarang dia hanya bisa bergerak beberapa mil dalam satu langkah. Dev sekarang tidak puas dengan satu langkah atau beberapa mil. Dia tidak pernah menyangka bahwa di dunia sekuler, dia hanya bisa melakukan perjalanan beberapa ratus meter melalui kehampaan dengan lingkaran semesta. Sekarang Dev menjalankan langkah pengendalian api, dan dia dapat menjangkau bermil-mil jauhnya dengan satu langkah, tetapi dia tidak puas lagi. Keinginan manusia benar-benar tidak terbatas. Tuan Dev, ayah saya menelepon Anda. Dia telah pulih sepenuhnya sekarang dan ingin memanggil Anda untuk mengunjungi lembah roh darah. Petik 2. Luo Xi berlari dan berkata kepada Dev. Oke, ayo pergi. Dev juga ingin mengunjungi lembah roh darah, dan kemudian meminta Jin Dong untuk membawanya ke gua menelan iblis. Dev dan kelompoknya menuju lembah roh darah. Orang tua dari keluarga hantu gunung iblis juga pergi ke lembah roh darah bersama Dev dan yang lainnya. Ketika dia masih puluhan mil jauhnya dari lembah roh darah, Bai Qian sedikit mengernyit dan terus melihat ke langit. Ada apa? Dev bertanya pada Bai Qian. Ada banyak burung nasar yang berputar-putar di langit. Seharusnya ada orang yang berkelahi di sekitar sini, dan orang-orang telah mati. Petik 2. Melihat jumlah burung nasar, seharusnya ada beberapa orang yang mati, kata Bai Qian. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Qian, semua orang mengangkat kepala dan melihat memang ada banyak orang di langit. Burung nasar berputar-putar dan terkadang menukik ke bawah. Rusak. Luo Shouhai terkejut. Hanya ada lembah roh darahku di daerah ini. Mungkinkah sesuatu terjadi pada lembah roh darah kita? Luo Shouhai mempercepat langkahnya, dan yang lainnya mengikuti dari belakang, meningkatkan kecepatan mereka hingga ekstrim. Bagi Dev dan lainnya, perjalanan puluhan mil hanyalah sekejap mata. Melihat lembah roh darah yang tak bernyawa di depannya, bau darah yang meresap, dan burung nasar yang terus berputar-putar, wajah Luo Shouhai menjadi sangat jelek. Bahkan ketika dia sampai di pintu, Luo Shouhai tidak memiliki keberanian untuk membukanya. Ji Yun, panggil pintunya. Dev meminta Ji Yun untuk membukakan pintu. Ji Yun melangkah maju dan mengetuk pintu dengan lembut, tapi tidak ada gerakan sama sekali. Ji Yun hanya bisa mendorong dan pintu perlahan terbuka. Pintunya terbuka, dan ada mayat berserakan di halaman. Sebagian dari mayat tersebut telah dimakan oleh orang Turki dan hanya tinggal tulangnya saja. Melihat pemandangan tragis ini, mata Luo Shouhai tiba-tiba melebar, seteguk darah muncrat, dan dia pingsan. Jin Dong dan Luo Xi juga berdiri tercengang di tempat, seolah-olah mereka bodoh. Tahukah Anda, ini adalah kakak-kakak senior mereka, kakak-kakak senior yang telah hidup bersama selama bertahun-tahun. Melihat ini, Dev melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Luo Shouhai, dan semburan kekuatan spiritual menembus ke dalam tubuh Luo Shouhai, menyebabkan Luo Shouhai terbangun dengan lemah. Siapa yang melakukan ini? Luo Shouhai meraung dan berlari ke halaman. Dev dan yang lainnya mengikuti, dan mereka tidak tahan melihat situasi tragis ini. Penatua hantu gunung iblis mengerutkan kening dan berkata, siapa yang melakukannya? Hal seperti ini sudah lama tidak terjadi di Gunung Tianmo. Luo Xi dan Jin Dong melihat mayat di tanah dan menangis. Tak seorang pun yang melihat pemandangan seperti ini bisa mengendalikan emosinya. Dev tetap tenang dan kesadarannya menyebar. Dia ingin memeriksa apakah ada aura lain selain aura para murid lembah roh darah di lembah roh darah. Jika demikian,
akan mudah untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Bersambung.